Mengutuk pada saat yang sama, dia merasa bahwa kata-katanya benar-benar terlalu datar. Ekspresi kemenangan, lihat aku, ini disebut budaya moralitas publik tahu. Semua orang memandang kelompok Pang ini dengan tatapan yang sama seperti orang bodoh. Pria parubaya yang dimarahi oleh para Pang tidak lain adalah Kapten Tim Investigasi Kriminal. Sekelompok Pang, beraninya memarahi Kapten Penjahat Tim Investigasi. Ini bukan tipikal mencari kematian. Para pemimpin kabupaten ini semuanya mengenakan pakaian sipil, dan karena ada terlalu banyak orang di sisi rumah sakit ini, mereka bahkan tidak mengikuti penjaga, mereka mengikuti orang-orang dari Istana Kekaisaran. Orang yang tidak tahu benar-benar tidak bisa melihat perbedaan dalam identitas mereka, dan mereka beberapa Pang biasanya di mana untuk melihat apa acara nasional. Untuk county memiliki beberapa pemimpin tidak tahu, hanya tidak mengenali orang-orang ini. Siapa kalian? Pemimpin tim investigasi kriminal bernama Wang Kai. Sejak dia mengetahui bahwa target kelompok Xiang Feng adalah kota Sangsing, seluruh orangnya sangat buruk, takut dia akan terlibat. Sekarang ada bajingan kecil yang begitu sombong, dia langsung marah, melihat wajah Pang kecil yang murung bisa meneteskan air seperti itu. Laozi adalah kakekmu, hahaha. Pemimpin Pang tidak menyadari siapa yang berdiri di depan mereka, tetapi biasanya tertawa terbahak-bahak, menyemburkan seteguk cincin asap ke wajah kepala tim investigasi kriminal Wang Kai, dan kemudian sebuah tangan akan menjadi kepala. Dari tim investigasi kriminal Wang Kai mendorong, minggir, saya harus pergi bekerja, terutama yang naif. Bagaimana keluarga ini begitu keras kepala? Jika tidak bos besar tidak mengizinkan untuk membuat berlebihan jika bukan karena bos besar untuk tidak melakukan tindakan berlebihan, saya akan sudah memotong jantan menjadi betina. Sungguh saraf yang besar. Berdiri di depan Xiang Feng mendengarkan wajah muram itu, dengan dingin menatap kelompok bajingan ini, seolah-olah melihat orang mati. Beraninya kau, bajingan. Kapten tim investigasi kriminal didorong menjauh, wajahnya membiru karena marah, dan dia akan mengeluarkan pistol di pinggangnya, ketika pemimpin tim datang, menekan tangannya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Pertama, mari kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan kelompok ini, dan kemudian, mengerahkan semua kepolisian, kelompok sampah ini, hari ini harus disingkirkan. Pemimpin pasukan berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, matanya menatap Xiang Feng dan yang lainnya. Pemimpin tim investigasi kriminal Wang Kai menjawab, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Dia mengerti arti dari atasannya, semua pasukan polisi akan dikerahkan. Ini bukan hanya untuk berurusan dengan kelompok gangster ini, tetapi untuk berjaga-jaga terhadap Xiang Feng dan yang lainnya. Memang, Xiang Feng dan yang lainnya membawa begitu banyak orang dengan gembar-gembor, dan orang-orang bersenjata lengkap. Sebagai pemimpin tim kecil, jika tidak gugup, itu akan aneh. Minggir, anjing yang baik tidak menghalangi, kalian semua tampak seperti manusia, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghalangi? Cepat dan menyingkir, atau biarkan kamu merasakan seperti apa rasanya tinju seukuran kaserole kakek di tubuhmu. Pemimpin Pang itu tidak tahu bahwa dia telah dijatuhi hukuman mati oleh kedua belah pihak, dan masih berteriak, mendorong salah satu pemimpin county ke arah bangsal. Para pemimpin county biasanya berada di posisi tinggi, kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini? Mereka semua marah dan biru di wajah, tetapi setelah melihat tangan county menggelengkan kepala ke arah mereka, mereka hanya bisa menahan amarahnya, dan menyingkir. Haha, sekelompok softies pemberani. Mereka bahkan tidak berani berteriak. Pang yang memimpin tertawa terbahak-bahak, di tubuhnya interpretasi lengkap istilah Pang, menggertak lembut dan takut keras adalah naluri mereka. Semakin bahagia mereka begitu melihat kelompok yang begitu banyak orang ini tidak melawan. Mereka di sini lagi. Di pintu masuk bangsal, ketika Su Jingrou melihat kelompok bajingan ini, wajahnya membiru karena marah dan mengepalkan tinjunya. Pergi, tangkap mereka semua. Xiang Feng melihat ada yang tidak beres dan membentak salah satu anak buahnya. Setelah salah satu pemuda dengan hormat menjawab, dia dengan cepat berjalan menuju kelompok Pang. Orang-orang Xiang Feng ini semuanya adalah elit, dan jika ada orang dari dunia kultivasi yang melihat mereka, mereka akan memperhatikan bahwa kelompok orang ini semuanya telah mencapai alam Haltian, dan bahkan, kekuatan pemuda yang bergerak telah mencapai tingkat ke-8 Haltian. Ups, Paman Xiang Feng, mengapa kamu terburu-buru di depanku? Orang-orang hanya ingin bergerak. Sun Qingya, bagaimanapun, cemberut dengan sedih dan berkata, Nona Sun menahan amarahmu, kelompok orang ini berani gegabah di sini, ada yang kecil di mana kamu bisa masuk akal untuk bergerak.
Xiang Feng tahu bahwa Sun Qingya dan Xiang yang memiliki hubungan yang baik, oleh karena itu, memperlakukan Sun Qingya dengan sangat sopan dan menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat rendah. Ia bergerak. Saat suara penasaran Sun Qingya terdengar, hanya untuk melihat pria yang dikirim oleh Xiang Feng berjalan ke arah kelompok bajingan itu. Nak, siapa kamu? Ah, sakit. Pang itu masih mempertahankan postur arogannya, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pemuda yang terlihat cukup kurus di depannya ini sebenarnya adalah karakter yang kejam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicengkeram oleh tangan pemuda itu, rasa sakit yang tajam datang, dan pemimpin Pang itu berteriak dengan sedih. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, cari kematian. Lepaskan kakak laki-laki kita, atau potong seluruh keluargamu. Sial, para bajingan lain mengutuk keras, tetapi sebagai tanggapan atas kutukan mereka, pemuda itu meninju perut pemimpin itu. Pemimpin geng terkena pukulan ini, rasa sakit yang bahkan tidak bisa dia teriakkan, seluruh orang segera jatuh ke tanah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Sialan, persetan dengannya. Sekelompok Pang di belakang hanya ingin bergegas dan berkelahi dengan pemuda, namun, pemuda itu sudah tidak sabar, dia memimpin, bergegas langsung dan meninju atau menendang salah satu Pang itu, dalam sekejap mata, selusin Pang semua jatuh ke tanah berkedut. Tangan pemuda itu sangat terukur, baik kelompok Pang sampai mati, atau membiarkan mereka berteriak, tetapi hanya kekuatan yang tepat, sehingga mereka tidak bisa berteriak. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin bajingan arogan semua seperti udang jatuh ke tanah kejang-kejang, wajah mereka dengan ekspresi menyakitkan seolah-olah mereka telah menahan rasa sakit terbesar di dunia. Melihat mereka berteriak, para pemimpin daerah semua tersedot, menghirup udara dingin, melihat tatapan pemuda itu berbeda. Tubuhnya gesit, kekuatannya tidak ada bandingannya, pasti yang terkuat dari pasukan khusus. Kapten tim investigasi kriminal berkata dengan wajah dingin. Dengan mudah merobohkan selusin bajingan ini bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Bisakah membawa lokomotif orang bersenjata lengkap akan orang sederhana? Ketika para pemimpin kabupaten ini berbicara dengan berbisik, pemuda itu memberi isyarat, dan segera yang lain di sekitar Xiang Feng datang, masing-masing dengan satu tangan, seolah-olah meraih seekor ayam ke kelompok bajingan ini, dilemparkan ke depan Xiang Feng. Xiang Feng di sekitar orang-orang ini hanya berguna, tetapi di satu sisi dengan mudah menangkap orang-orang ini bukan orang biasa yang dapat melakukannya bahkan pasukan khusus dari pemimpin tim investigasi kriminal juga terkejut. Nenek muda, orang-orang ini telah ditangkap, apa yang ingin kamu pesan selanjutnya? Xiang Feng sedikit membungkuk dan membungkuk pada Su Jingrou dan bertanya. Merekalah yang mematahkan kaki ayahku. Su Jingrou menatap Pang yang memimpin dengan wajah marah dan berkata dengan gigi terkatup. Beraninya kamu, karena itu masalahnya, potong saja dia. Xiang Feng tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh dan melambaikan tangannya ke arah pemuda itu. Pemuda itu datang dan langsung membawa kepala Pang untuk pergi. Jangan, kata dicincang, ini adalah orang yang hidup lihat Xiang Feng tidak terlihat seperti lelucon, langsung ke kepala bajingan untuk dicincang, para pemimpin daerah itu tiba-tiba tidak bisa lagi menahan diri, dengan cepat melompat keluar. Tuan ini bukan lelucon kami adalah negara di bawah aturan hukum, Anda tidak bisa begitu saja membunuh orang kata pemimpin tim kepada Xiang Feng dengan senyum pahit. Oh, aturan hukum, saya tahu, tetapi ketika kelompok orang ini mempersulit keluarga nenek muda saya, mengapa tidak ada yang berbicara kepada saya tentang aturan hukum? Ketika saya ingin membunuh seseorang, Anda keluar dan berbicara kepada saya tentang aturan hukum, hehe, apakah menurut Anda ada hal yang begitu sederhana? Xiang Feng memandang pemimpin pasukan dengan kepala bengkok dan senyum dingin di wajahnya, tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain karena dia adalah pemimpin pasukan. Pemimpin regu langsung marah muka biru, dia setidaknya perwira terbesar di kabupaten ini, meskipun di negara ini tampaknya hanya perwira wijen kelas 9, perwira wijen kelas 9 juga seorang perwira, oke, kamu orang yang tidak menunjukkan identitas kelas jadi kepada saya, benar-benar terlalu tidak menempatkan orang di mata. Tuan, sebab dan akibat dari masalah ini akan kami selidiki dengan jelas, hukumnya adil, kami tidak akan mengampuni orang jahat, dan tidak akan menyakiti orang baik, poin ini harap yakinlah, Anda adalah orang besar, harus mengerti, jika kamu benar-benar membunuh orang ini di depan kami, akan menimbulkan masalah. Sebelum mengetahui identitas Xiang Feng, pemimpin pasukan tidak berani menyinggung orang dengan mengatakan terlalu banyak,
dan meskipun kata-katanya tidak rendah hati, mereka jelas membawa makna yang mengancam. Menurutmu untuk apa aku membawa orang-orang itu ke sini? Xiang Feng mencibir dan menatap pemimpin pasukan. Sebelum dia pergi, Xiang Yang telah mengatakan bahwa tujuan kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah Su Jingrou. Adapun hal lain yang salah, itu terserah Xiang Yang. Kata-kata Xiang Yang seperti sepotong pikiran, membuat Xiang Feng tidak lagi takut pada siapapun, bahkan jika itu adalah pemimpin tertinggi dari sebuah kabupaten yang berdiri di depannya. Kamu berani menggunakan kekuatan. Wajah pemimpin regu tiba-tiba berubah, pada awalnya tidak menyadari apa yang Xiang Feng bawa tujuan orang-orang itu, tetapi, setelah Xiang Feng menunjukkan, dia segera mengerti, tampaknya, selama tidak membiarkan orang ini puas, kelompok sepenuhnya orang bersenjata di bawah, saya khawatir tidak akan mau menyerah. Apakah kalian mencoba memberontak? Kapten tim investigasi kriminal berteriak dengan marah, dan telah melakukan beberapa panggilan telepon satu demi satu, memindahkan semua pasukan polisi di daerah itu. Kalian, Su Jingrou tercengang di samping, situasi apa ini? Kelompok orang yang mengaku sebagai anak buah Xiang Yang ini sangat brengsek, mereka bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada para pemimpin daerah. Apakah mereka orang Xiang Yang atau bukan? Jika demikian, mengapa mereka memiliki begitu banyak keberanian untuk menghadapi seorang pemimpin daerah? Xiang Yang, di mana kamu? Su Jingrou membawa kecurigaan yang kuat dan hanya berharap Xiang Yang bisa keluar dengan cepat dan membantunya menjawab keraguannya. Iya, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku ingin tahu apakah itu akan memicu perang planet. Sun Qingya, di sisi lain, bergumam dengan cara yang lucu. Tuan, saya tahu identitas Anda tidak sederhana, tetapi negara kita adalah negara hukum. Tidak ada yang bisa membunuh seseorang secara terbuka tanpa bertanggung jawab. Jika kita melihat Anda melakukannya dan membunuh seseorang, maka kitalah yang akan menjadi korbannya, sial besok. Pemimpin regu melanjutkan. Dia tahu bahwa Xiang Feng dan yang lainnya bukan orang biasa, pasti ada kekuatan yang kuat di belakang mereka. Jika mungkin, dia tidak akan pernah ingin memulai konflik dengan Xiang Feng dan yang lainnya. Tujuannya sekarang adalah untuk menstabilkan Xiang Feng dan yang lainnya, yang lain, karena anak buahnya sudah melaporkan situasi di sini kepada atasan mereka. Kau mengancamku. Mata Xiang Feng sedikit menyipit, dan dalam sekejap, semua orang merasakan tekanan yang tak terlihat. Tidak, aku hanya mengatakan sebuah fakta, jika aku membiarkanmu membunuh seseorang di depanku, apa gunanya menjadikanku sebagai pemimpin kelompok? Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja aku dulu. Pemimpin regu menonjol tanpa rasa takut. Xiang Feng ragu-ragu, membunuh seorang pemimpin pasukan, dia tidak punya nyali, jika dia benar-benar membunuh pemimpin pasukan, masalah ini akan benar-benar menusuk pemerintah pusat, kemudian, bahkan keluarga Xiang ingin melindunginya tidak mudah. Sesuatu untuk dibicarakan, semua sangat marah kenapa. Pada saat ini, sebuah suara dengan tawa ringan datang dari luar jendela. Tuan muda, setelah mendengar suara ini dengan tawa ringan, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Seseorang tiba-tiba muncul di luar jendela yang terbuka di koridor rumah sakit, dan dia melompat dari luar dengan tangan gesit, lalu bertepuk tangan dan berjalan menuju Xiang Feng. 3 bintang, ini adalah Mayor Jenderal Bintang 3. Tubuh Xiang yang mengenakan pakaian yang dia ambil dari Panglima Tentara secara sepintas, dan 3 bintang di pundaknya berkedip terang, lebih menyilaukan daripada bintang-bintang di langit, dan para pemimpin daerah ini langsung ketakutan dan menjadi pucat. Ini adalah Mayor Jenderal Bintang 3A, seluruh negeri hanya berapa banyak jenderal besar. Dan juga seorang Mayor Jenderal muda, yang mewakili tidak hanya pangkat Mayor Jenderal, tetapi di balik kekuatan yang kuat hingga tak tertandingi untuk memungkinkan seorang pemuda memiliki pangkat Mayor Jenderal. Kecepatan Xiang yang cepat, di daerah orang-orang yang terkejut datang ke depan Su Jingrou, menatap dengan lembut ke arah Su Jingrou. Maaf saya terlambat. Suara dengan kelembutan datang ke telinga Su Jingrou, seolah-olah suara surga. Pada saat ini, Su Jingrou tidak lagi peduli dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak lagi peduli dengan rasa malu, dengan air mata di wajahnya untuk melompat ke pelukan Xiang Yang. Pada saat ini, semua keluhan, semua keputusasaan dan ketidakpuasan selama periode waktu ini semuanya berubah menjadi air mata dan meledak. Xiang Yang memeluk Su Jingrou dengan erat, merasakan agresi orang cantik di lengannya, dengan rasa kasihan di hatinya pada saat yang sama, dipenuhi dengan kemarahan. Ketika orang yang kuat marah,
langit dan bumi berubah warna, kemarahan Xiang Yang segera membuat semua orang merasa seperti akhir hari, tampaknya, bernapas menjadi sulit. Terutama Xiang Feng dan praktisi lainnya merasakan kemarahan Xiang yang lebih jelas, mereka merasakan niat membunuh Xiang yang tersembunyi, seolah-olah paket peledak yang siap meledak, jika benar-benar meledak, akan menjadi penggulingan langit dan bumi. Ini adalah hal yang baik bahwa Xiang yang tahu kekuatan niat membunuh dan tidak meledak, tetapi menyembunyikannya di dalam hatinya, sehingga orang banyak merasakan perasaan menindas menghilang. Sun Qingya cemberut dan menatap Xiang yang dengan ketidakpuasan, karena Xiang yang muncul, dia hanya memiliki Su Jingrou di matanya, seolah-olah dia tidak melihatnya, yang membuatnya sangat tidak senang. Ini benar-benar berlebihan, saudara yang buruk, mengabaikan orang ketika kamu memiliki Sister Jingrou. Sun Qingya bergumam, menatap Su Jingrou dalam pelukan Xiang Yang, dengan tatapan iri yang kuat di matanya. Para pemimpin kabupaten semua agak bingung, setelah dikejutkan oleh gaun di Xiang Yang, mereka awalnya berpikir untuk datang untuk menjalin hubungan dengan Xiang Yang, tetapi Xiang Yang tidak memberi mereka kesempatan, langsung memegang Su Jingrou, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka memiliki niat untuk naik dan Xiang Yang untuk saling mengenal, tetapi tidak baik mengganggu orang, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Pada saat ini, pintu bangsal terbuka. Ibu Su Jingrou keluar dari bangsal, dia melihat begitu banyak orang di luar pintu pertama adalah lompatan besar, dan kemudian melihat dan Xiang yang memeluk bersama Su Jingrou. Melihat putrinya memeluk seorang pria asing dengan air mata di wajahnya, bagaimana mungkin dia, sebagai seorang ibu, tidak melihat bahwa pria berseragam militer ini adalah pria yang sangat dirindukan putrinya setiap hari. Mama, setelah mendengar suara ibunya, Su Jingrou buru-buru melepaskan Xiang Yang, menyeka air mata di wajahnya dan berkata kepada ibunya, Bu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, dia adalah Xiang Yang, adalah pacar putrinya. Halo Bibi, saya Xiang Yang, Anda bisa memanggil saya Xiao Yang. Xiang Yang buru-buru mengulurkan tangannya dengan wajah hangat untuk menjabat tangan ibu Su Jingrou yang sudah tua. Yang kecil, Xiang Feng dan yang lainnya terdiam, tuan muda ini dulu membenci orang yang memanggilnya begitu, ingat sebelumnya, jika seseorang berani memanggil tuan muda itu, dia akan memalingkan wajahnya, tetapi sekarang, dia benar-benar berinisiatif untuk membiarkan orang panggil dia, Xiao Yang. Mungkinkah cinta benar-benar bisa membuat seseorang berubah begitu banyak? Sun Qingya tidak bisa menahan tawa, saudara Xiao Yang, tidak, saudara domba kecil haha. Xiang yang menatap Sun Qingya dengan pandangan putih dan terus tersenyum saat dia melihat ibu Su Jingrou, mencoba yang terbaik untuk menunjukkan citranya sebagai remaja yang cerah di depan ibu Su Jingrou. Ibu Su Jingrou pertama-tama membeku sesaat, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Xiang yang dengan keras. Halo Xiang Yang, senang bertemu denganmu, Xiao Rou keluar sendirian, kami lega kamu merawatnya, hanya saja, kamu datang di saat yang tidak tepat, keluarga kami sedang mengalami kesulitan, coba kamu lihat leluconnya. Bibi jangan khawatir, seseorang yang menindas kalian sedang menggertakku, meskipun aku tidak terlalu mampu, tetapi tidak semua orang bisa menggertak, aku pasti akan membuat orang-orang itu membayar. Xiang yang berkata dengan tergesa-gesa. Iya, Bu, Anda lihat orang-orang ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Xiang Yang, mereka akan membantu kami menangani masalah ini, kami tidak perlu takut di masa depan. Meskipun air mata masih menggantung di wajahnya, Su Jingrou mengungkapkan senyum dan melirik Xiang Yang, hanya merasa bahwa dengan Xiang Yang di sekitar, dia merasa seluruh tubuhnya penuh energi. Betulkah? Ibu Su Jingrou kemudian menyadari bahwa pakaian yang dikenakan Xiang Yang adalah seragam militer, dia memiliki keraguan di wajahnya, Xiang Yang adalah seorang tentara, kan, tetapi apakah Anda dapat menyelesaikan masalah ini? Wali kota-kota yang akan pergi, untuk berurusan dengan kami. Dentang. Setelah mendengarkan Ibu Su Jingrou, Xiang Yang tidak berbicara, bagian belakang tim kepemimpinan daerah, telepon pemimpin tim investigasi kriminal Wang Kei jatuh ke tanah dengan goyah, tetapi dia tampaknya tidak merasakan hal yang sama, seluruh dirinya seolah-olah 5 badai petir, tercengang, melihat ke tanah, langsung menjadi konyol seperti. Wang tua, apa yang terjadi padamu? Gubernur bertanya. Aku selesai, wajah pemimpin tim investigasi kriminal Wang Kei menjadi sangat putih, ketakutan terburuknya muncul. Wali kota-kota Sangsing adalah kerabatnya, dan beberapa waktu yang lalu datang kepadanya karena dia ingin membangun kembali rumah tua. Dia adalah pemimpin tim investigasi kriminal, daerah di dalam energi masih sangat kuat,
secara langsung membantu menyelesaikan beberapa hubungan untuk menyelesaikannya, tidak menyangka, kali ini Xiang Feng dan yang lainnya datang dengan sangat meriah. Tapi benar-benar untuk hal ini. Meskipun dia bukan dalang dari masalah ini, tetapi tanpa dukungannya, seorang wali kota tidak akan berani secara terang-terangan mendobrak rumah-rumah penduduk dan mematahkan kaki mereka. Pikiran bahwa dia telah mengacaukan Jenderal Tentara Bintang 3, sisi lain dari 3 bintang terang yang mempesona, Kapten Wang merasa seolah-olah langit akan runtuh. Kapten Wang juga seorang prajurit keluar, dia adalah seorang prajurit khusus di ketentaraan ketika dia masih muda, dan kemudian mengandalkan beberapa cara untuk naik ke posisi saat ini, meskipun sudah puluhan tahun, tetapi dia tahu betul bahwa cara yang kurang umum dan kemampuan, bahkan di sini dia pemimpin tim investigasi kriminal daerah untuk membunuh, tidak akan selalu dalam masalah. Apa yang salah? Kapten Wang ketakutan dan gemetar dengan wajah pucat, sementara para pemimpin kaunti lainnya memandang dengan rasa ingin tahu satu persatu. Beberapa pemimpin, kali ini kamu harus menyelamatkanku. Tim investigasi kriminal menangis dan melihat ke satu atau dua pemimpin kaunti. Sekarang satu-satunya harapannya adalah hubungan keduanya yang biasanya baik dengan para pemimpin lama. Ada apa? Pergilah keluar dan katakan. Pemimpin regu menyadari bahwa semuanya tidak baik, dia melirik Xiang Feng dan yang lainnya, menarik pemimpin tim investigasi kriminal Wang Kai berjalan keluar, orang-orang lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa. Melihat ini, aura dingin melintas di mata Xiang Feng, melambaikan tangannya pada anak buahnya, dan segera dua dari mereka mengikuti. Bibi, seorang wali kota adil, bahkan jika dia adalah gubernur, tidak ada gunanya, dengan saudara Xiang yang di sekitar, tidak ada yang bisa menggertak kita. Setelah Ibu Su Jingrou selesai berbicara, Sun Qingya datang kepadanya sambil tersenyum, meraih tangannya dan berkata, menantumu ini sangat kuat. Gadis kecil ini, Sun Qingya tampak seperti peri kecil yang turun dari bumi, dan seluruh orang itu aneh, Ibu Su Jingrou langsung menyukainya pada pandangan pertama. Saya saudara perempuan Xiang Yang, nama saya Sun Qingya, Anda bisa memanggil saya Xiaoya. Sun Qingya berkata sambil tersenyum. Bagus, Xiaoya sangat cantik, kamu adalah gadis tertampan yang pernah dilihat Bibi. Senyum ceria dan indah Sun Qingya menulari Ibu Su Jingrou, dan senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Gadis, temani Bibi ke dalam untuk mengobrol sementara aku mengetahui situasi dengan adikmu Jingrou. Xiang yang mengedipkan mata pada Sun Qingya dan berkata, oke, Sun Qingya sangat bijaksana, meskipun hatinya enggan, dia masih tersenyum dan berkata kepada Ibu Su Jingrou, Bibi, serahkan saja tempat ini kepada kakak Xiang Yang dan kakak Jingrou, ayo pergi menemui paman. Bagus. Ibu Su Jingrou linglung dan ditarik oleh Sun Qingya untuk mendekati bangsal. Halo paman. Di dalam bangsal terdengar suara Sun Qingya menyapa ayah Su Jingrou, sementara Xiang Yang meraih tangan Su Jingrou dan berkata dengan lembut, saudari Jingrou, aku telah membuatmu menderita beberapa hari ini, aku berjanji, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita, membahayakan lagi. Aku percaya kamu. Su Jingrou menjawab dengan suara lembut. Mari kita selesaikan masalah ini di rumah dulu, kali ini saya membawa beberapa orang dari dalam tentara, cukup untuk menangani apapun. Xiang Yang berkata, mengalihkan pandangannya ke Xiang Feng dan berkata kepadanya, biarkan orang-orangmu itu kembali dulu, jangan bergerak dengan baju besi lengkap, kami bukan teroris, mengapa pertempuran besar seperti itu? Pengajar. Setelah kata-kata Xiang Yang jatuh, Xiang Feng tidak punya waktu untuk berbicara. Koridor muncul 3 tentara bersenjata lengkap, masing-masing dengan atmosfer berdarah besi yang keras. Itu adalah es tentara, angkatan pertama taruna dilatih oleh Xiang Yang di Brigade Khusus Jiwa Serigala. Instruktur, kami membiarkan fregat tempur kembali dulu. Komandan mengatakan bahwa jika Anda membutuhkannya, Anda selalu dapat mengirim dukungan angkatan udara. Sanzi kecil berkata kepada Xiang Yang. Xiang Feng memandang Xiang Yang dengan ekspresi aneh, orang tua Anda bahkan membawa fregat tempur, dan ada seorang komandan utama untuk mengirimkan dukungan angkatan udara setiap saat. Adegan ini tidak tahu ratusan kali lebih besar dari saya, kan? 4 pengawal Sun Qingya tercengang, meskipun mereka tahu bahwa energi Xiang Yang sangat tinggi, tetapi mereka tidak berharap Xiang Yang begitu kuat, mampu memobilisasi dukungan angkatan udara kapan saja. Situasi apa ini? Apakah kita dalam mimpi? Su Jingrou juga menatap Xiang Yang dengan keterkejutan yang sama dan bertanya dengan suara rendah, apakah benar apa yang mereka katakan? Dukungan angkatan udara, apakah kamu akan berperang? Tidak wow,
Bagaimana saya bisa berperang? Saya mengalami masalah dalam perjalanan ke sini. Transportasi saya rusak, jadi saya pergi ke pasukan terdekat dan meminjam helikopter. Akibatnya komandan mereka terlalu antusias dan bersikeras mengirim frigat tempur untuk mengawal helikopter saya. Menghela nafas, mungkin saya terlalu tampan. Xiang Yang berkata sambil menghela nafas. Gelombang Xiang Yang dipaksa, berpura-pura benar-benar terlalu palsu. Xiang Feng dan orang-orang istana kekaisaran semua sudut mulut berkedut dan memalingkan wajah mereka, seolah-olah mereka tidak mengenal Xiang Yang. Setelah Su Jingrou membeku, dia hanya bisa menatap Xiang Yang dengan pandangan putih, tetapi tidak tahu apa yang harus dia katakan. Xiang Yang tertawa terbahak-bahak, menatap sekelompok bajingan di tanah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kelompok apa ini? Mereka di sini untuk membuat masalah. Kaki ayahku patah olehnya. Su Jingrou menatap pemimpin bajingan itu dengan kemarahan di wajahnya. Tidak, 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 aku hanya bertindak atas perintah bos besar. Aku tidak bermaksud. Setelah periode buffering ini, kelompok Pang telah pulih dari cedera mereka, dan ketika Pang yang memimpin melihat adegan ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia dalam masalah besar, dan buru-buru berteriak ketakutan. Siapa bos besar itu? Xiang Yang bertanya. Iya, itu bos kita. Pang yang memimpin menjawab dengan tergesa-gesa. Kemarilah, kalian. Xiang Yang melambai pada 3 peserta pelatihan yang telah dia latih. Instruktur, beri saya perintah. Ketiganya buru-buru berlari dengan senyum di wajah mereka dan menatap sekelompok Pang yang tergeletak di tanah. Ayo pergi dan tangkap semua orang di belakang orang ini dan matikan semua kekuatan yang terkait dengan mereka. Xiang Yang menamparkan kepala Xiao Sanzi, kamu pikir ini adalah misi asing, bisakah kamu menidurkan saja? Orang-orang ini milikmu, dalam 1 jam, aku ingin melihat semua orang yang terkait dengan semuanya muncul di depanku. Melihat Xiang Yang memberi perintah, mereka bertiga segera mengambil sikap militer dan memberi hormat kepada Xiang Yang, lalu salah satu dari mereka meraih 2 Pang dan langsung pergi. Adapun yang lainnya, mereka bertiga langsung memberi mereka masing-masing tendangan dan mereka semua tersingkir. Pergi dan bawa semua orang yang kamu bawa kembali, dan juga, kamu kembali dan bersiap-siap untuk mengambil alih wilayah asosiasi kuda hijau. Sambil menunggu ketiganya pergi, Xiang Yang mengalihkan pandangannya ke Xiang Feng. Tuan muda, bagaimana dengan ahli bawaan dari masyarakat kuda hijau itu? Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Xiang Feng. Masyarakat kuda hijau tidak lagi memiliki ahli bawaan, apalagi bukan untuk Anda hadapi segera, tetapi persiapkan saja semuanya. Nah, kami tidak terlibat dalam Dao Ekstrim, biarkan Balai Naga Hitam mengambil alih aspek Dao Ekstrim, Anda hanya dapat menghubungi dalam hal ini. Kata Xiang Yang. Xiang Feng menjawab dan segera berbalik untuk pergi, sementara keempat pengawal Sun Qingya tercengang mendengarnya. Yang ini sangat kuat, seolah-olah dia telah menghancurkan Green Horses Society. Tahukah Anda, inilah Green Horses Society yang setara dengan Aula Naga Hitam mereka. Bahkan kepala Aula Naga Hitam, Sun Dafa, tidak dapat membantu perkumpulan kuda hijau. 4 pengawal dilatih khusus oleh Sun Dafa untuk melindungi Sun Qingya, mereka juga telah terkena beberapa kultivasi sederhana, dan sekarang masing-masing adalah tingkat pertama atau kedua dari alam Hautian, meskipun terlemah di antara para kultivator, tetapi, di depan orang biasa sangat kuat, mereka tahu betul bahwa Green Horses Society tidak sesederhana kelihatannya. Jika tidak, Green Horses Society dapat menghadapi Black Dragon Hall karena bisnis utama perusahaan adalah pengembangan produk baru. Namun, sementara nada suara Xiang Yang bahwa dia dengan mudah akan mengakhiri Green Horses Society membuat mereka tercengang, tidak ada yang meragukan kebenaran kata-kata Xiang Yang. Mereka melihat 3 bintang di bahu Xiang Yang, hanya karena 3 bintang di bahu ini, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, kan? Tidak peduli seberapa kuat Green Horses Society, dapatkah ia menghentikan serangan tentara? Saudari Jingyu, mari kita pergi mengunjungi paman, dan kemudian memberitahu saya situasi yang tepat. Xiang Yang kemudian meraih tangan kecil Su Jingrou dan berjalan ke bangsal. Pihak berwenang kabupaten satu persatu dengan berat, mereka melihat ekspresi di wajah pemimpin tim investigasi kriminal, segera mengerti bahwa dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan masalah ini. Awalnya Xiang Yang dan orang lain untuk masalah ini hanya konflik dengan kota setempat, jika mereka tidak akan berdampak pada kepala daerah, tetapi jika pemimpin tim investigasi kriminal mobil, mereka, para pemimpin daerah juga mungkin harus mengikuti nasib buruk. Setelah memikirkan kunci untuk memahami masalah ini,
daerah yang bertanggung jawab atas tatapan mata pemimpin tim investigasi kriminal ini dengan depresi dan ketidaksenangan. Kapten tim investigasi kriminal memiliki wajah pahit, menangis, saya benar-benar dalam masalah besar, Anda harus menyelamatkan saya jika tidak menyelamatkan saya pasti akan mati. Iya, kamu apa hal-hal yang jelas dengan kami tidak jelas kata-kata bagaimana membantumu. Seperti yang dikatakan gubernur, diam-diam memberi isyarat kepada seseorang di belakangnya, orang itu segera pergi, dan segera setelah itu, muncul dengan beberapa petugas polisi berpakaian preman, berdiri di belakang kepala tim investigasi kriminal tanpa memahami suaranya. Ini masalahnya, Anda tahu saya punya kerabat adalah wali kota Sangsing, dia tumbuh bersama saya dengan baik, ketika sesuatu datang kepada saya, asalkan tidak terlalu besar saya akan membantu, beberapa waktu lalu dia mengatakan dia ingin membangun kembali rumah tua, memohon saya untuk membantunya sedikit membantu, saya setuju dengan momen kelemahan, tetapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah membuat begitu besar. Saya benar-benar tidak berharap bahwa dia akan membuat seperti itu masalah besar, bahkan melibatkan seorang jenderal muda bintang 3. Kapten tim investigasi kriminal penuh ketakutan, dan tidak menemukan beberapa petugas polisi berpakaian preman di belakangnya, menangis dan bercerita. Masalah ini sebenarnya ada hubungannya denganmu. Pemimpin tim dan orang lain menatap mata pemimpin tim investigasi kriminal tiba-tiba menjadi tegas. Siang yang mengenakan seragam militer di 3 bintang dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah identitas jenderal muda bintang 3. Bahkan tangan di county tidak cukup, bagi orang untuk mencubit, orang ini bahkan tidak memiliki mata untuk dipusingkan satu sama lain, ini tidak mencari kematian. Semua orang di county melihat kapten tim investigasi kriminal dengan wajah jelek, orang ini benar-benar berlebihan, Anda ingin mencari kematian, menemukan tali untuk digantung atau melompat ke sungai bisa mengapa membuat yang besar keributan menarik kita? Aku juga tidak tahu akan seperti ini Kapten tim investigasi kriminal benar-benar ingin menangis, dia melihat kedatangan Siang yang segera mengerti bahwa semuanya besar, bahkan jika dia tidak terlibat langsung dalam masalah ini, dia akan mengikuti nasib buruk, dan merupakan nasib buruk yang besar. Kawan Wang Kai, saya selalu mengatakan kepada Anda bahwa mereka yang menjadi pejabat harus bersih dan mencintai orang-orang, bahkan jika mereka tidak dapat mencapai menjadi paukingtian rakyat, mereka tetap tidak perlu malu, bagaimana Anda dapat membantu kerabat Anda. Untuk membantu harimau, itu terlalu berlebihan. Pemimpin regu tiba-tiba menjadi serius di wajahnya dan berteriak dengan suara rendah. Saya, pemimpin tim, Anda harus membantu saya. Seluruh tubuh Kapten Wang yang malang berada dalam kekacauan dan hanya bisa menatap pemimpinnya dengan mata bingung. Seseorang, turunkan. Pemimpin regu kemudian mundur beberapa langkah, melambaikan tangannya, dan seketika beberapa orang berpakaian preman berdiri di belakang ketua tim investigasi kriminal bergegas dan meraih pemimpin tim investigasi kriminal. Ketua tim, apa maksudmu dengan itu? Kapten tim investigasi kriminal membeku. Bukankah kami setuju sebelumnya bahwa Anda akan membantu saya dengan apapun? Sekarang apa? Mengapa tiba-tiba membalikkan pipi yang lain? Kapten Wang secara serius melanggar aturan dan peraturan partai, sekarang, atas nama partai, saya akan menahannya untuk sementara, apakah Anda punya komentar? Pemimpin regu tidak memperhatikannya, tetapi mengalihkan pandangannya ke kepala daerah dan tokoh-tokoh lain dengan kekuatan nyata. Apa yang dilakukan pemimpin tim itu benar? Ketika orang-orang seperti itu muncul di dalam tim kita, mereka harus ditindak tegas. Ya, adalah tugas kita untuk membersihkan kelas di asrama. Tidak ada komentar. Di tengah mata Kapten Wang, mereka semua menjawab dengan wajah lurus, mereka mampu menjadi pejabat besar di county, tidak ada dari mereka yang bodoh, memahami bahwa saat ini mereka harus benar dan mengusir pelakunya secara berurutan, untuk membuat diri mereka sendiri. Kau tidak bisa melakukan ini. Kapten Wang putus asa, terakhir kali kita minum bersama, setuju untuk bekerja sama untuk membuat kemajuan bersama dengan promosi untuk menjadi kaya. Mengapa sekarang ketika ada yang tidak beres menolak untuk menarik tangan saudara itu, tetapi malah jatuh ke sumur dan menangkap saya secara langsung? Zhang Tua, kita adalah kawan seperjuangan. Kapten Wang memandang mantan rekannya yang hidup dan mati dengan harapan terakhir. Kawan seperjuanganku adalah seorang lelaki berdarah besi yang mengabaikan nyawanya sendiri demi rakyat dan untuk kelangsungan hidup negara, sementara kau mengorbankan kepentingan orang lain untuk dirimu sendiri, kau bukanlah kawan seperjuanganku.
Yang terakhir berkata dengan ekspresi lurus di wajahnya, dengan pasti. Pembohong, kalian semua pembohong. Kapten Wang menangis, seolah-olah dia adalah menantu kecil yang telah ditinggalkan. Titik 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 titik. Ketika Xiang Yang dan Su Jingrou tiba di tengah bangsal, mereka melihat ayah Su Jingrou yang terbaring di ranjang rumah sakit tertawa gembira dan berbicara dengan Sun Qingya. Sun Qingya sangat pintar dan tahu bagaimana menyenangkan kedua orang tua itu. Di bawah serangan verbalnya, dua orang tua yang khawatir itu tertawa sangat bahagia. Su Jingrou mendengar tawa orang tuanya yang telah lama hilang, mau tak mau hidungnya sakit, sudah lama sekali aku tidak mendengar tawa orang tuaku yang begitu bahagia. Tergerak oleh hati, Su Jingrou menatap mata Sun Qingya yang penuh dengan rasa terima kasih dan kasih sayang. Aduh, Rou kecil ada di sini, dan menantuku yang baik, ayo, datang dan duduk dengan cepat. Setelah melihat Xiang Yang dan Su Jingrou masuk, ayah Su Jingrou tersenyum dan melambai pada keduanya. Xiang Yang buru-buru berjalan ke depan sambil tersenyum dan menjabat tangan lelaki tua itu. Halo paman, saya Xiao Yang, senang bertemu denganmu. Haha, Xiang Yang, kan, benar-benar pria yang berbakat, kamu masih seorang prajurit, iya. Pangkat militermu adalah, ini. Ketika ayah Su Jingrou melihat 3 bintang yang mempesona di bahu seragam militer Xiang Yang, matanya langsung lurus dan terbiasa mengangkat tangan kanannya untuk memberi hormat, selamat siang Panglima. Xiang Yang tercengang, drama ini yang mana? Orang tua Anda adalah orang tua masa depan saya bagaimana tiba-tiba serius memanggil saya untuk Panglima? Xiang Yang dengan depresi, saya tidak di sini untuk memasang kepala komandan berdiri. Anda terlihat sangat formal salut saya, biarkan aku sangat tidak nyaman. Aduh, jangan pedulikan dia juga seorang prajurit ketika dia masih muda, ini adalah kebiasaan yang dikembangkan sebelumnya. Kata Ibu Su Jingrou, jadi paman dulu tentara juga, nak lihat senior. Xiang Yang buru-buru berdiri tegak dan memberi hormat kepada ayah Su Jingrou dengan hormat standar militer. Aduh, komandan utama, paman, kamu meremehkanku jika kamu memanggilku Panglima, aku tidak memiliki identitas lain sekarang, aku hanya menantu masa depanmu, kamu bisa memanggilku Xiao Yang. Kata-kata ayah Su diinterupsi oleh Xiang Yang dengan wajah tidak senang sebelum dia bisa menyelesaikannya, dan saat dia mengatakan itu, dia terus menatap ke arah Su Jingliu dan Sun Qingya. Iya, ayah, dia bukan orang yang bertanggung jawab atas apapun. Su Jingrou buru-buru berkata, tidak peduli apa yang dia lakukan, kamu hanya perlu memperlakukannya sebagai orang biasa. Itu benar, aku salah, haha, Xiao Yang kamu masih sangat muda, apakah kamu benar-benar seorang jenderal muda bintang 3? Ketika ayah Su mengatakan ini, dia melihat 3 bintang yang bersinar di bahu Xiang Yang dengan ekspresi terkejut. Ibu Su Jingrou tidak tahu 3 bintang ini, tidak tahu apa yang mereka wakili, tetapi ayah Su adalah seorang prajurit, karena ketiga bintang ini sangat jelas, dia tahu status seperti apa yang diwakili oleh ketiga bintang ini di tentara juga merupakan posisi tertinggi, seperti pada zaman kuno identitas kota sisi jenderal besar Paman, sebenarnya, saya bukan anggota tentara. Xiang Yang menyentuh kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Bagaimana mungkin? Apakah seseorang yang bukan dari tentara bisa memakai pakaian ini sesuka hati? Ayah Su memiliki ekspresi tidak percaya. Xiang Yang tertawa getir dan berkata, Paman, gaun ini bukan milikku, tapi aku menemukan seseorang untuk meminjamnya. Ayo pergi, kamu menguji penglihatanku, kan? Pakaianmu jelas khusus untuk tentara, ditambah 3 bintang di pundak, yang tidak akan dipalsukan, kemana kamu pergi mencari seseorang untuk meminjam setelan ini? Apakah kamu meminjamnya dari Panglima Tentara Tianhai? Ayah Su langsung tidak senang, Anda anak muda semuanya baik-baik saja, tetapi terlalu rendah hati, tidak tahu bahwa kesopanan yang berlebihan adalah kebanggaan. Paman benar-benar pintar, pakaianku ini dipinjam oleh Panglima Angkatan Laut Surgawi. Xiang Yang mengulurkan ibu jarinya dan berseru. Melihat bahwa pendekatan Xiang Yang tidak terlihat seperti kebohongan, wajah ayah Su langsung menjadi serius. Xiao Yang apakah yang kamu katakan itu benar? Benarkah kamu meminjam pakaian ini dari Panglima Angkatan Laut Surgawi? Ya awalnya saya pergi ke dia untuk meminjam transportasi, omong-omong, saya memintanya untuk meminjam sepotong pakaian untuk dipakai, tetapi orang itu terlalu pelit, dia malah melemparkan pakaian usangnya kepada saya, sayangnya, pada waktu itu, saya juga tidak punya pakaian untuk dipakai,
jadi saya harus puas dengan apa yang saya kenakan. Siang Yang berkata tanpa daya. Jadi seperti itu, aku salah paham. Ayah Su menghela nafas setelah terdiam beberapa saat, meskipun itu bukan milikmu, tetapi kamu mampu membuat Panglima Tentara Tianhai meminjamkanmu pakaiannya. Identitasmu luar biasa, Xiao Rouku telah menemukan pacar yang luar biasa. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi di wajahnya tidak hanya tidak bahagia, tetapi samar-samar diwarnai dengan kekhawatiran. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan tentang Paman, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan Sister Jingrou. Untuk pihak keluarga, hehe, apa yang akan saya lakukan, tidak ada yang bisa mengganggu. Siang Yang tersenyum dan menepuk tangan Pastor Su. Apakah ini benar? Ayah Su langsung hidup kembali dan menatap Siang Yang dengan tatapan berkilau. Aku tidak pernah berbohong. Siang Yang mengerti maksud Ayah Su, dia khawatir keluarganya tidak berdaya dan takut Siang Yang adalah tipe playboy. Di satu sisi, dia takut Siang Yang hanya bermain-main dengan putrinya, di sisi lain, dia takut keluarga Siang Yang tidak setuju. Dan kata-kata Siang Yang sepertinya memberi Ayah Su tembakan di lengan, sehingga seluruh jiwanya dipenuhi dengan semua kekhawatiran yang masuk. Meskipun aku hanya orang biasa, tetapi ketika aku masih muda, aku biasa bepergian ke utara dan selatan negara itu. Aku masih sangat akurat dalam membaca orang. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu adalah pria top. Berikan putriku padamu. Aku lega. Pastor Su tertawa terbahak-bahak, dan semua kekhawatiran di hatinya hilang. Paman, jangan khawatir dan serahkan putrimu padaku. Siang Yang menepuk dadanya dan meyakinkan. Hahaha. Ayah Su dan Ibu Su mengungkapkan senyum pada saat yang sama, sementara Su Jingrou menunjukkan wajah malu-malu dan melirik Siang Yang, membawa kegembiraan yang tak terbatas di hatinya agar pacarnya diakui oleh orang tuanya. Sun Qingya merajuk di samping, hampir menangis. Kalian terlalu banyak, tidak hanya berbicara tentang cinta di depanku, tetapi juga dengan ayah mertua menepuk dadanya untuk menjamin tidak mengecewakan putrinya. Di mana kamu menempatkan saya, bagaimana saya masih memiliki keberanian untuk mencuri pacar Jingrou di masa depan. Sun Qingya merasa hari-hari masa depan mereka terlalu sulit, karena mencoba mencari cara untuk merebut saudara Siang Yang dari tangan Su Jingrou, tetapi juga untuk mencegah orang tua Su Jingrou sedih. Sayangnya, hidup ini benar-benar sulit. Tidak, Sun Qingya, kamu adalah gadis cantik yang tak terkalahkan di alam semesta, tidak boleh mengakui kekalahan, saudara Siang Yang masih milikmu. Karakter Sun Qingya awalnya sangat optimis dan ceria, setelah beberapa saat depresi, dia mengepalkan tinjunya lagi, merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk merebut Siang Yang. Adapun Su Jingyu, hei, tidak ada belas kasihan untuk mengatakannya, sayang, hanya bisa meminta maaf padamu. Sun Qingya di sisi hati bersumpah memikirkan apa yang harus dilakukan. Siang Yang dan keluarga Su Jingrou berbicara. Melalui percakapan itu, ia mengetahui bahwa ayah Su dulunya adalah guru bahasa sekolah dasar di kota itu, Ibu Su adalah seorang guru matematika sekolah dasar. Sekarang setelah lulus di keluarga itu, ia menanam sayuran kecil, memelihara ayam dan bebek, dan hidup sehari-hari, kehidupan rekreasi. Keluarga Su Jingrou dapat dikatakan sebagai keluarga kutu buku. Dia tumbuh dengan menerima pendidikan yang diatur dengan cermat oleh orang tuanya, dan masuk ke sekolah terbaik. Setelah lulus di kota Tianhai, pengalaman hidup Su Jingrou sangat sederhana. Adalah gadis yang baik yang tumbuh dewasa, di bawah pengaruh pendidikan orang tua yang baik. Sejak kecil adalah gadis yang baik, karakter yang lembut, gadis yang sangat baik. Ayah Su Ibu Su ketika berbicara tentang putrinya, dengan wajah bangga, jelas bagi dirinya dan orang lain untuk dapat melahirkan bayi perempuan seperti itu merasa sangat bangga. Setelah mengetahui segala sesuatu tentang keluarga mereka, Siang Yang mengungkapkan pada waktu yang tepat bahwa dia telah menerima 7 sertifikat doktoral Stanford, dan seketika itu juga orang tua Su Jingrou memandang Siang Yang secara berbeda. Mereka adalah intelektual, meskipun mereka hanya guru sekolah dasar, tetapi orang yang paling dihormati di hati mereka adalah mereka yang memiliki budaya dan pengetahuan. Awalnya berpikir bahwa Siang Yang hanyalah pejabat generasi kedua yang kaya, tidak menyangka bahwa Siang Yang memiliki 7 gelar doktor Stanford, segera mengubah pandangan Siang Yang di hati mereka. Terutama, ketika mereka tahu bahwa Siang Yang juga seorang guru dan teman sebaya dengan mereka melihat Siang Yang lebih lancar, dan mulut ayah Su terus berteriak, bagus, enaknya jadi guru. Di tengah percakapan panjang itu, Sun Qingya juga tidak tinggal diam, menghibur keluarga Su Jingrou dengan tawanya. Tok-tok, instruktur,
Semua orang yang terlibat dibawa masuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ketukan di pintu terdengar, dan meskipun wajah Siang yang masih tersenyum, ada niat keras yang samar-samar muncul.